Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Walau ilmu gagak purba berhawa pembunuh yang sangat kejam dan keji, seolah mewakilin sang malaikat maut pencabut nyawa menunaikan tugas mulianya, ilmu gagak purba itu tak pernah Gagak Seta pergunakan lagi. Terakhir ia pergunakan saat diuji oleh Pertapa Himalaya. Dia telah menewaskan sang guru, walau tak sengaja, namun sangat berbekas pada dirinya. Kesalahannya sebelum diuji sang guru memintanya menjilatin lidah sang guru yang dijulurkan. Karena murid yang berbakti, Gagak Seta remaja menurutin keinginan sang guru. Gagak Seta muda tak sadar, itulah cara sang guru mengijazahkan ilmu gagak purba yang berisi jiwa gagak kematian. Sejak saat itu, Gagak Seta sekuat tenaga memendam kekuatan hawa pembunuh ilmu gagak purba. Hawa pembunuh itu melebihi kekuatan astral sang Amurka Durjana yang pernah merasuki layang Samba. Hanya Kama Kanaka yang mengetahui tentang hawa pembunuh gagak purba yang bersemayam di cakra mahkota terdalam Gagak Seta. Mata fisik ketiga Gagak Seta bisa terbuka dengan sangat mudahnya oleh Kanaka dikarenakan salah satu ajian ilmu gagak purba bersinggungan dengan mata batin tatanan Batara, yakni ilmu gagak purba alam baka. Setelah lulus ujian dari sang guru yang tewas mengenaskan di dalam pelukannya, Gagak Seta tak pernah sekalipun menggunakan ilmu gagak purba. Dia menciptakan beberapa ilmu pukulan, tendangan dan ilmu senjata lalu dikombinasikan dengan ilmu-ilmu dikdaya para pendekar yang pernah berduel dengannya. Kama Kanaka pernah berkata padanya saat mereka masih aktif di kerajaan Singasari, "Adik Seta, bila kau lepaskan jiwa gagak kematian dari penjara sihir di cakra mahkotamu, takkan ada pendekar di tanah Jawa Dwipa ini bisa menahan amukan kematian gagak purba itu, termasuk aku sendiri." Kemudian saat Kama Kanaka membuka mata fisik ketiganya, Gagak Seta pernah bertanya, "Kakang, kenapa kau bukakan kembali mata fisik ketigaku? Apakah kau ingin jiwa gagak kematian merajain rimba persilatan Jawa Dwipa?" Kama Kanaka saat itu menanggapi pertanyaan Gagak Seta, "Adik Seta, aku sengaja membuka kembali mata fisik ketigamu bukan untuk membuat onar di tanah Jawa Dwipa ini. Usia kita sudah lanjut, sebelum menghilang tanpa jejak di dunia fana ini, alangkah baiknya kita berdua mewariskan ilmu-ilmu yang kita miliki pada penerus kita. Kau ajarin ilmu gagak purba pada Ayu Wandira cucuku itu tanpa hawa pembunuh, sedangkan aku akan mengajari ilmu penggetar bumi dan langit pada jambu nada cicitmu yang juga cucuku." Gagak Seta termenung mendengar ucapan Kama Kanaka. "Kakang, kau rupanya sudah tahu," ucap Gagak Seta. "Adik Seta, aku baru tahu setelah jambu nada tak sengaja menyebut Dewi Tunjung Biru adalah eyang puterinya, ibu kandung dari Sakawuni." Balas Kama Kanaka, "Bagaimana kakang tahu bila Dewi Tunjung Biru adalah Nagita Nandani putri tunggalku?" tanya Gagak Seta penasaran. "Hohohoho, lupakah kau adik Seta? Kau pernah bercerita tentang istri dan putrimu padaku di saat kau masih menjabat senopati di Daha. Kau tinggalkan istrimu yang bernama Tunjung Widuri Satuwarsa setelah dia melahirkan Nagita Nandani putrimu di Bukit Penampihan bersama adik perempuan istrimu yang bernama Tunjung Asih. Aku pernah menugaskan adik kumbang yang saat itu masih sangat muda, anggota baru Telik Sandi untuk ke Bukit Penampihan, sekedar bertegur sapa layaknya pengelana yang tersesat. Dari adik kumbang aku mengetahui Nagita Nandani putrimu itu telah menjadi gadis remaja berjuluk Dewi Tunjung Biru," jawab Kama Kanaka senyum-senyum. "Buat apa kakang melakukan itu?" tanya Gagak Seta penasaran. "Hanya mencari kebenaran dari ucapanmu saja sekalian menguji Telik Sandi baru yang bernama Bajra Bayanaka?" Jawab Kama Kanaka seenaknya. "Kakang, kenapa bukan dirimu sendiri yang mengajarin Ayu Wandira cucumu itu, dan aku sendiri mengajarin jambu nada cicitku itu?"
Tanya Gagak Seta merasa tak terima. Aku tak pernah mengambil wanita sebagai penerusku. Jambu Nada mewarisin darah Wangsa Naga Merah, darah keturunan para leluhurku. Sudah layak dan sepantasnya Jambu Nada mewarisi ilmu keturunannya, jawab Kamakanaka. Gagak Seta manggut-manggut. Sebelum dia kembali ke biliknya, dia berkata, "Baiklah Kakang." Namun lirikan mata Gagak Seta membuat Kamakanaka curiga. "Tunggu dulu adik Seta, apa maksudnya dengan baiklah tapi matamu seolah menyimpan sesuatu?" Tanya Kamakanaka penasaran. "Huahahaha, kau benar-benar lihai bisa mengetahui ada sesuatu yang aku pikirkan. Aku berpikir untuk memohon pada jagat Dewa Batara supaya suatu hari nanti, kau akan berjodoh dengan wanita." "Yah, kau akan memiliki minimal 2 murid wanita," jawab Gagak Seta lantang. Tiba-tiba terdengar suara guntur dan petir menerjang bumi. "Huahahaha, kau dengar suara alam itu Kakang? Permohonanku sudah terkabulkan." "Huahahaha," seru Gagak Seta tertawa terbahak-bahak, dan benar adanya. Setelah beberapa purnama, di atas kapal Jong yang berlayar ke Pulau Kijang, Kamakanaka mengambil Ningrum dan Ningram sebagai muridnya. Gadis belia cantik jelita itu berhenti di pelataran halaman belakang sebuah bangunan sederhana yang nampak cukup besar. "Kakek tua," sapa gadis itu begitu Gagak Seta berada di samping kanannya. Mana pemilik pulau ini?" tanya Gagak Seta heran. "Akulah pemilik pulau ini," jawab gadis itu lantang. Gagak Seta tertegun sejenak. Cah Ayu bukan kau yang kucari," seru Gagak Seta. Gadis cantik itu mengerutkan keningnya. "Kakek tua, bukankah sudah ku katakan bahwa pemilik pulau ini adalah aku?" sahut gadis itu tak senang. Gagak Seta mengeleng-gelengkan kepalanya. "Kakek tua, siapa sebenarnya yang kamu cari di Pulau Kijang ini?" tanya gadis itu memandang tajam orang tua jangkung yang kini berdiri hadapannya. "Panglima Macan Kumbang dan Panglima Parang Bidadari," ucap Gagak Seta lantang. Mendengar nama-nama julukan dua tokoh itu, gadis itu langsung mencabut parang kembarnya dan kembali menyerang Gagak Seta. Kali ini serangannya lebih cepat dan lebih bertenaga dari sebelumnya. "Serahkan kepalamu kakek tua," bentak gadis itu menerjangkan parang kembarnya dari atas ke arah kepala Gagak Seta. Serangan itu berupa tebasan silang yang dilakukan dari atas kepala Gagak Seta. Serangan parang kembar itu sangat dahsyat. Ada 2 hawa parang menerjang keluar dari tebasan-tebasan itu. Hawa dingin parang kanan menebas tengkuk, sedangkan hawa panas parang kiri menebas leher depan Gagak Seta. Gerakan yang sangat cepat bagaikan kilat. Bila lawan si gadis bukan bekas panglima perang Singasari itu, sudah bisa dipastikan tubuh lawan itu akan tanpa kepala. Namun sekarang lawan si gadis itu adalah Gagak Seta, murid tunggal dari Pertapa Sakti Himalaya yang pernah mendapat julukan Dewa Kematian Abadi, Datuk Dunia Persilatan Dataran Tionghoan. Namanya ditakutin lawan dan diseganin kawan. Dari Peking sampai Gunung Gobi hingga dataran tinggi Tibet, tak ada lagi lawan baginya di kolong langit kala itu hingga jodoh mempertemukan Dewa Kematian Abadi dengan manusia naga bersisik kuning emas. Mereka berdua bertarung hampir 1 purnama di ujung puncak salju Gunung Kangchenjunga, puncak tertinggi dari 5 puncak tertinggi pegunungan Himalaya. Dewa Kematian Abadi mengalami kekalahan telak. Manusia naga bersisik kuning emas meninggalkan tubuh sekarat Dewa Kematian Abadi di puncak salju itu dalam timbunan salju abadi. Sejak kekalahan itu, Dewa Kematian Abadi yang terlepas dari sakaratul maut mentasbihkan dirinya sebagai pertapa di Gunung Kangchenjunga Himalaya. Manusia naga bersisik kuning emas pulang ke pedukuhan Junrung membawa sang kekasih yang merupakan putri terkasih Sultan Baghdad. Setelah 3 warsa, Dewa Kematian Abadi ke Pulau Jawa mencari manusia naga bersisik kuning emas, namun tak pernah bertemu sampai akhir hayatnya.